الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وقل وعد الله الحسنى وفضل المجاهدين على القائدين أجرا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggerakkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menghadiri perintahnya pada siang hari ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, tidak sedikit saudara-saudara kita, bahkan mungkin tetangga kita atau mungkin karib kita yang justru masih sibuk dengan dunianya, masih ramai di jalan raya, masih sibuk dengan usahanya dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Dan insyaallah ketaatan kita di siang hari ini akan berbuah berlipatnya ketaatan-ketaatan selanjutnya sebagaimana dengan firman-Nya la in syakartum la azidannakum. Patut kita syukur ikhwati fillah rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi tauladan terbaik bagi kita bagaimana mengejawantahkan al-Islam dalam kehidupan kita. Sehingga Islam tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tidak cukup menjadi saleh secara pribadi, tidak cukup hanya asyik secara pribadi, tilawah, qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana Islam memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh alam. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka kita pun wahai ibadallah punya kewajiban, punya tuntutan untuk menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai pribadi-pribadi yang menebar manfaat bagi alam semesta ini. Tidak cukup kita menjadi nyaman secara pribadi, tidak cukup kita hanya menjadi khusyuk secara pribadi, tetapi anak istri kita jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang senantiasa menebar kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka Allah berikan gelar sebagai umat yang terbaik. Kuntum khair ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan terbaik menurut pandangan manusia, tetapi terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala,
maka pekerjaan kita haruslah ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, apapun profesi kita. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-95 yang tadi dibacakan dalam muqaddimah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah sama antara orang-orang yang beriman yang duduk tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk-duduk saja. Wa kullu wa'dul husna, Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga untuk keduanya. Wa faddal mujahidina al qaidina ajrun azima, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka semakin jelas bahwa kita sebagai umat muslim, umatnya Rasulullah SAW, dituntut untuk bertebaran di muka bumi ini dengan segala pengorbanan harta dan jiwa kita untuk menebar kebaikan. Janganlah kita menjadi orang-orang qaidin, orang-orang yang hanya duduk-duduk saja, bahkan terkadang disertai dengan ghibah, hanya komen, hanya kritik, tetapi tidak ada pelaksanaan dalam sehari-harinya. Tidak sedikit kita menjumpai saudara kita sesama muslim yang justru banyak mengomentari saudaranya, menjatuhkan saudaranya, mengkritisi saudaranya tanpa memberikan solusi. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk golongan qaidin yang dalam ayat lain Allah mengidentikan qaidin itu dengan wanita menopause, orang yang sudah tidak produktif lagi. Orang-orang qaidin adalah orang-orang yang tidak produktif, sibuk dengan wacana, sibuk dengan kritikan dan sebagainya, tetapi nol dalam implementasinya. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, khaira ummah akan kita peroleh jika kita senantiasa bergerak, berkontribusi, apapun profesi kita, senantiasa disisipkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguh al-Islam ini tidak akan sampai ke Ciomas ini seandainya para sahabat Rasulullah SAW, didikan Rasulullah SAW, bukanlah orang-orang yang tidak bergerak, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa bergerak. Bukan orang yang hanya duduk-duduk saja, tetapi aktif untuk mendebarkan kebaikan dan manfaat bagi manusia dan seluruh alam semesta ini. Untuk itu maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita terhindar dari orang-orang qaidin, yang pertama adalah bersahabatlah, bertemanlah dengan orang-orang yang senantiasa bergerak. Alhamdulillah di masjid ini ada DKM, maka ikut sertalah, berpartisipasilah, apapun kondisi kita, apapun yang kita miliki. Tidak harus menjadi pengurus, karena Allah memberikan banyak ruang dan waktu bagi kita untuk berkontribusi. Dan Allah memberikan spesifik kelebihan dalam diri kita, talenta-talenta terbaik dalam diri kita yang bisa kita sumbangkan untuk alam semesta ini. Sehingga kita mengenal dalam sejarah bagaimana para sahabat yang mumpuni dalam kepemimpinan, maka ia sumbangkan talentanya untuk agama ini. Maka lahirlah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Ada juga sahabat Rasul yang punya talenta keilmuan yang luar biasa, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib. Ada juga sahabat yang memiliki talenta berdagang yang tidak pernah rugi, sebagaimana Abu Rahman bin Auf dan sebagainya. Dan kita yakin
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyisipkan talenta terbaik dalam diri kita. Tinggal kita mau mencarinya dan mau mengorbankannya untuk alam semesta, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauhi kemaksiatan. Karena maksiat akan menunjukkan kita kepada kemaksiatan selanjutnya. Sehingga para ulama senantiasa mengajarkan kepada kita al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita akan terus naik kalau kita penuh dengan ketaatan, dan sebaliknya iman kita juga akan runtuh kalau kita senantiasa bergelut dengan kemaksiatan. Dan yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, hindarilah hubbud dunya. Dunia ada dalam hati kita, hindari, karena inilah yang akan mengurangi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar jika dalam hati kita, dalam diri kita masih ada hubbud dunya yang begitu melekat dalam diri kita. Maka sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa dunia ini hanya sebatas intifa, hanya untuk dimanfaatkan, bukan untuk disembah, apalagi untuk dibela-belain, sehingga mengorbankan cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada kaum mukminin, kaum muslimin, bahkan cintanya kepada alam semesta ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik yang kita miliki untuk umat ini, untuk alam semesta ini, karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya yuhadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimis shalah.